Ya, bisa kita mulai, Kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Yang mana kami dari kelompok 4, eh, yang beranggotakan Kak Nurholiza Fitri, saya sendiri Adika Nabila Ma'ruf Ridwan, dan Kak Andara Abiyudia. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar peserta didik. Baik, langsung ke intinya saja, yang mana teori belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar peserta didik adalah penting untuk memahami proses pembelajaran secara menyeluruh. Teori belajar merujuk pada kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru. Beberapa teori belajar yang terkenal meliputi behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Rumusan masalah dari makalah kami kali ini yaitu yang pertama, apa saja teori-teori belajar yang umum digunakan dalam konteks pendidikan dan bagaimana implikasi terhadap pembelajaran peserta didik. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor kepribadian mempengaruhi gaya belajar peserta didik dan bagaimana pendidik dapat memanfaatkan informasi tersebut dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, bagaimana faktor lingkungan belajar mempengaruhi gaya belajar peserta didik dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragam gaya belajar. Berikut kerangka teori dalam makalah kami. Yang pertama, teori belajar. Pada dasarnya, pendidikan merupakan satu usaha sadar yang dilakukan dengan proses mendidik, yakni proses dalam mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri baik mungkin dalam lingkungannya, sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya, yang dilakukan dalam bentuk pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidik yang layak, jadi pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara umum, terdapat 4 macam teori belajar yang selalu dikenal, yakni teori belajar behavioristik, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Maaf, Kak Andara, mic-nya bisa di-mute-kan? Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yang mana pengertian dari behavioristik ini sendiri adalah menurut teori, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus rangsangan dan respon tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Yang mana tokoh-tokoh aliran behavioristik di antara ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Waston, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dia maksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Menurut Krughoff juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Edwin juga menggunakan variabel stimulus dan respon, namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana Krughoff. Edwin juga menggunakan variabel stimulus dengan respon. Yang kelima, Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya.
Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Yang kedua ada prinsip-prinsip behaviorisme. Prinsip-prinsip behaviorisme adalah dasar-dasar teori belajar yang menekankan pengamatan perilaku yang terlihat dan pembentukan hubungan antara rangsangan eksternal dan respon yang dihasilkan. Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip utama behaviorisme. Yang pertama, asosiasi stimulus-respon. Yang kedua, penguatan. Yang ketiga, generalisasi. Yang keempat, diskriminasi. Yang kelima, pembentukan dan pemadaman. Dan yang ketiga, contoh penerapan behaviorisme dalam pembelajaran. Penguatan positif. Yang kedua, penguatan negatif. Yang ketiga, penjadwalan penguatan. Yang keempat, pembentukan imitasi. Yang kelima, drill dan latihan. Yang terakhir, penggunaan skema instruksi. Selanjutnya, B, kognitivisme, yang mana pengertian kognitivisme sendiri yaitu perubahan dalam struktur mental seseorang yang atas kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Menurut Baharudin dan Esanur Wahyuni yang menyatakan, aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukan sekedar stimulus dari respons yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Menurut Piaget dalam buku Teknologi Pembelajaran dari Dr. Andes Bambang Warsita, yang menjelaskan perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf, Secara garis besar, langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasitra Irawan, langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Piaget antara lain, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memilih materi pelajaran, yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran, yang keempat menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, stimulasi, dan sebagainya. Yang kelima mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Adapun tahap-tahapan tersebut, yang pertama tahap sensor motor, dua tahap pra-operasional, yang ketiga tahap operasi konkret, yang keempat tahap operasi formal, yang mana di dalam tahap operasi formal tersebut ada beberapa langkah pembelajaran yang menurut Ausable dalam merancang pembelajaran antara lain. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi peserta didik. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik yang mengarutnya dalam bentuk konsep inti. Yang keempat, menentukan topik peserta didik dalam bentuk advanced organizer. Yang kelima, mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. Keenam, mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. Yang ketujuh, penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan alihkan kepada rekan saya yaitu Kak Nurholiza Fitri. Pada Kak Nurholiza Fitri saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. B, langsung ke ini aja. Oke. B, menurut Jerome Bruner, langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan identifikasi peserta didik, yang ketiga memilih materi pembelajaran. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Yang keempat, Yang keempat, menentukan topik secara induktif, mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik, mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana menjadi kompleks, dan yang terakhir melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Menurut Brunner, menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dengan teorinya yang disebut free
discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Seorang menuntut Bruner stop. Perkembangan kognitif seorang menurut Brunner terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktif, yang kedua ikonik, dan ketiga tahap simbolik. Oke, lanjut. Oke, stop. Kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitivistik. Yang pertama, menjadikan siswa kreatif dan mandiri. Dengan teori ini, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk mendapatkan ide-ide serta mengembangkan pengetahuan dan membuat siswa lebih mandiri dan dapat mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Bawah. Membantu siswa memahami bahan belajar dan mempermudah siswa dalam proses pembelajaran dalam kelas, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya, serta menekankan pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang lebih mudah dipahami. Kelemahan dalam teori belajar kognitivistik, yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Lanjut aja ke bawah. Strategi belajar yang efektif berdasarkan kognitivisme. Yang pertama, adanya organisasi informasi. Yang kedua, proses elaboratif. Yang ketiga, penggunaan teknik metakognitif. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, pemberian umpan balik yang efektif. Yang keenam, kolaborasi dan diskusi. Dan yang ketujuh, penggunaan teknologi dan media yang relevan. C. Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Menurut Karin, penjelasan teori ini adalah suatu teori belajar yang menekankan para siswa sebagai pelajar yang tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Pembentukan pengetahuan menurut model ini memandang subjek aktif menciptakan struktur kognitif dalam interaksi dalam lingkungan dengan bantuan struktur kognitifnya. Lanjut. Dah. Tujuan teori belajar konstruktivisme yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian serta pemahaman konsep secara lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang keempat, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Adapun prinsip-prinsip dari teori ini, yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Mampu menghadapi masalah yang relevan dengan siswa, terstruktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan, dan mencari dan menilai pendapat siswa, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Teori belajar
konstruktivisme menurut para ahli. Menurut Piaget, ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skema yang dimilikinya. Proses tersebut meliputi yaitu skema, yang kedua ada asimilasi, yang ketiga akomodasi, yang keempat akuilibrasi, teori konstruktivisme sosial dan Vygotsky lebih suka menyatakan teori pembelajaran sebagai pembelajaran kognisi sosial. Pembelajaran kognisi sosial meyakini kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Oleh karenanya, pengembangan pembelajaran anak dipengaruhi banyak maupun sedikit oleh kebudayaannya, termasuk budaya dari lingkungan keluarga di mana ia berkembang. Adapun peran peserta didik dalam teori konstruktivisme. Yang pertama, konstruktur pengetahuan. Yang kedua, mampu dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kolaborator sosial. Yang keempat, pemantau dan relatif. Sudah siap, Kak Nurhaliza? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Andara.
pembelajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang dari pengamatnya. Selanjutnya, Gardner dan Brecht mengatakan bahwa pendekatan humanistik adalah pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dihendaki secara sosial, dan memperolehan pengetahuan yang luas tentang sejarah sastra dan pengolahan strategi berpikir produktif. Oke, lanjut Bill. Prinsip-prinsip teori humanistik, pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai a whole person atau orang sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Keyakinan tersebut telah mengarahkan munculnya sejumlah teknik dan metodologi pembelajaran yang menekankan aspek humanistik pembelajaran al-wasliyah. Pendekatan humanistik mengutamakan peranan peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan. Menurut pendekatan ini, materi atau bahan ajar harus dilihat sebagai suatu totalitas yang melibatkan orang secara utuh, bukan sekedar sebagai sesuatu yang intelektual semata-mata. Seperti hanya guru, peserta didik adalah manusia yang mempunyai kebutuhan emosional. Beberapa prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Kemudian, belajar signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Oke, lanjut, Bill. Oke, stop, Bill. Teori belajar humanistik menurut ahli Charles Roger Khalid atau kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Roger membedakan dua ciri belajar, yaitu belajar yang bermakna dan belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Lanjut, Bill. Stop. Yang B, Arthur Combs, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu atau guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberi kepuasan baginya. Untuk itu, guru harus memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi peserta didik tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan peserta didik yang ada. Oke, lanjut, Bill. Poin yang kedua, fokus utama dalam pendekatan humanisme. Fokus utama dalam pendekatan humanisme adalah pada individu sebagai pribadi yang unik, dengan potensi untuk tumbuh dan mengembangkan diri secara optimal.
Pendekatan humanisme menekankan pada penghargaan terhadap keunikan individu, pemberdayaan diri, dan pertumbuhan pribadi. Poin yang pertama, pemenuhan kebutuhan psikologi. Kedua, pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Ketiga, motivasi intrinsik. Keempat, pengembangan hubungan interpersonal yang positif. Lanjut, Bill. Yang kelima, pembelajaran kontekstual dan berarti. Ketiga, penerapan humanisme dan dalam pembelajaran. Menghargai keunikan individu. Kedua, fokus pada pertumbuhan pribadi. Ketiga, keterlibatan aktif peserta didik. Keempat, pendekatan pembelajaran kontekstual. Kelima, hubungan pendidik peserta didik yang saling mendukung. Keenam, pembelajaran yang bermakna dan relevan. Ketujuh, pemberdayaan peserta didik. Dengan menerapkan pendekatan humanisme dalam pembelajaran, peserta didik akan merasakan penghargaan, pemberdayaan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang utuh. Mereka akan lebih termotivasi, terlibat, dan merasakan pembelajaran yang berarti dalam konteks mendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar peserta didik. Yang pertama, preferensi sensoris. Pengertian preferensi sensoris, macam-macam preferensi sensoris, visual, auditori, kinestik. Kemudian poin yang ketiga, implikasi preferensi sensori terhadap pembelajaran. A. Penyesuaian materi pembelajaran. Yang B. Penggunaan beragam pendekatan pembelajaran. Yang C. Meningkatkan kesadaran metakognitif. Melalui pemahaman dan penerapan referensi sensoris dalam pembelajaran pendidik dapat membantu peserta didik belajar secara efektif dan memanfaatkan kekuatan individu mereka dalam memperoleh dan memproses informasi. Yang B, faktor kepribadian. Jenis kepribadian yang mempengaruhi gaya belajar. Kepribadian individu dapat mempengaruhi gaya belajar mereka dalam konteks ini. Beberapa teori kepribadian populer. Yang pertama, preferensi belajar individu. Ketiga, keterkaitan antara kepribadian dan gaya belajar. Lanjut, Bill. Oke, stop. Yang C, faktor lingkungan. Yang pertama, pengaruh lingkungan belajar terhadap gaya belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud mencakup lingkungan fisik dan sosial di mana pembelajaran terjadi di lingkungan belajar yang baik dapat mempengaruhi gaya belajar peserta didik. Lingkungan yang tenang, teratur, dan mungkin fokus dapat mendukung peserta didik dengan preferensi sensoris tertentu. Kedua, lingkungan belajar yang mendukung. Fasilitas fisik atau lingkungan belajar yang ideal mencakup fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran seperti ruang kelas yang nyaman, area kerja kelompok, laboratorium, perpustakaan, atau fasilitas teknologi yang memadai. Dan pencahayaan yang baik, udara segar, dan pengaturan yang ergonomis juga penting untuk kenyamanan dan konsentrasi peserta didik. Kemudian, keterlibatan sosial, ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran. Teknologi dan media dalam pembelajaran dapat mempengaruhi gaya belajar peserta didik dengan memberikan akses beragam sumber belajar, interaksi yang lebih kaya, dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Teknologi seperti komputer, tablet, proyektor, papan interaktif, dan perangkat lunak pembelajaran dapat digunakan untuk menyajikan informasi secara visual atau auditory, serta menggabungkan elemen interaktif seperti simulasi atau game yang mendukung gaya belajar kinestik.
Penggunaan media seperti video, audio, gambar, atau presentasi multimedia juga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik melalui penggunaan sensor yang berbeda. Kemudian, teknologi dan media juga memungkinkan akses ke sumber belajar digital, platform, pembelajaran online, communication yang memperluas ruang belajar di luar kelas. Oke, Will. Kesimpulannya, teori-teori belajar yang seperti behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme memberikan dasar yang kuat dalam memahami proses belajar peserta didik. Setiap teori itu memiliki perspektif unik tentang bagaimana peserta didik memperoleh atau memproses dan mengaplikasikan pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar peserta didik sangatlah penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Preferensi sensoris mencakup preferensi visual, auditory, dan kinestik yang mempengaruhi cara peserta didik. Oke, stop, Bill. Kepribadian individu juga memainkan peran penting dalam gaya belajar peserta didik. Preferensi belajar individu yang terkait dengan jenis kepribadian dapat mempengaruhi cara peserta didik mendekati pembelajaran. Preferensi mereka terhadap lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar yang mendukung, baik dalam hal fasilitas fisik, sosial, maupun ketersediaan sumber belajar. Penggunaan teknologi dan media juga dapat mempengaruhi gaya belajar peserta didik dengan memberikan akses ke beragam sumber belajar interaksi yang lebih kaya dan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Dalam merancang pembelajaran yang efektif, penting bagi pendidik untuk memperhatikan faktor-faktor ini dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan preferensi belajar peserta didik, menghormati keberagaman gaya belajar, dan mengintegrasikan strategi yang sesuai akan membantu memaksimalkan potensi belajar peserta didik dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Kak Andara Abiudia. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.